Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai penerapan iftables. Di sini kami menggunakan sistem operasi Kali Linux untuk menerapkan iftables. Dan untuk device kami menggunakan dua komputer, yaitu komputer 1 dan komputer 2, di mana komputer 1 berperan sebagai komputer server dan untuk komputer 2 itu berperan sebagai komputer client. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan iftables dalam memblokir IP tertentu. Di sini kita perlu memasukkan perintah yaitu iftables spasi min a spasi input spasi min s spasi 192.168.43.171 spasi min j spasi drop, di mana min a merupakan aturan yang digunakan untuk memasukkan aturan baru dan input merupakan aturan yang digunakan untuk mengatur paket-paket data yang masuk. Lalu min s itu mengacu pada IP asal yang akan diblokir. Lalu 192.168.43.171 itu merupakan IP address dari komputer 2 atau komputer client. Lalu min j itu digunakan atau bertujuan untuk mengetahui keterangan dari paket data, apakah dia akan diaccept, drop ataupun di reject. Lalu di sini karena kita akan memblokir IP address ataupun paket data, di sini kita menggunakan drop, yaitu di mana firewall akan membuang paket data dari IP address tersebut lalu tanpa mengirimkan pesan error kepada penggunanya. Lalu untuk melihat daftar dari rules yang telah kita masukkan, kita perlu memasukkan perintah iftables spasi min l, di mana di sini drop itu masuk ke dalam chain input atau tabel input. Lalu targetnya itu drop, untuk source-nya itu yaitu komputer 2 atau komputer client, dan destinasinya yaitu anywhere. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk pembuktiannya dapat dijelaskan oleh teman saya, Dia. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah paket dari alamat IP komputer 2 atau komputer klien tidak dapat melakukan komunikasi dengan komputer server. Maka dari itu kita ketikkan perintah ping 192.168.43.194. Kemudian kita klik enter. Nah, dapat terlihat bahwa memang benar komputer 2 atau komputer klien tidak dapat melakukan komunikasi dengan komputer server menggunakan iftables. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara memblok akses remote dari klien menuju server melalui port 80 dengan protokol TCP. Yaitu saya akan menjelaskan pada komputer pertama, yaitu komputer 1 yang merupakan komputer server. Baik, perintah yang akan kita gunakan yaitu iftables min a, lalu kita ketikkan input, lalu min c tcp, min di port 80, min j, lalu kita ketikkan drop, di mana masing-masing perintah tersebut memiliki kegunaan masing-masing. Min a digunakan untuk menerapkan aturan baru di baris paling bawah, lalu input digunakan untuk mengatur paket-paket data yang akan masuk. Lalu min p digunakan untuk mendefinisikan port tujuan yang akan kita blokir, misalnya TCP, UDP ataupun ICMP, di mana port yang akan kita blokir adalah TCP. Selanjutnya adalah min di port 80. Min di port 80 digunakan untuk membuat aturan yang mengacu pada alamat port tujuan, yaitu port 80. Selanjutnya adalah min j. Min j digunakan untuk mengetahui keterangan paket seperti accept, drop atau reject, di mana kita menggunakan drop. Drop merupakan paket data yang akan dibuang tanpa mengirimkan pesan error apapun ke pengirim. Selanjutnya kita masukkan perintah iftables min l untuk melihat rules yang telah dibuat. Terlihat pada chain input telah bertambah rules baru, yaitu drop dengan port TCP, lalu source chain anywhere-nya. Karena di sini kita tidak mengisi IP tujuan dan juga destination anywhere-nya, dan hanya menggunakan
menggunakan port 80 atau HTTP seperti yang terlihat di layar, maka yang akan muncul seperti di layar. Perkenalkan, nama saya Dewa Madewisnu dengan NIM 19103916. Di sini saya akan menjelaskan device kedua, yaitu komputer luar atau klien. Dengan perintah buka web browser Mozilla Firefox, lalu masukkan IP address server, yaitu 192.168.43.194. Pada Firefox akan dibuktikan bahwa klien tidak bisa lagi mengakses website melalui port 80.